wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semua ya, dan kita dijauhkan dari segala macam penyakit. Apakah ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Ya, kita akan belajar tentang meneladani kisah Nabi Adam alaihi salam dan Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimanakah kisahnya dan hikmah apa yang bisa kita ambil dari cerita Nabi tersebut? Tonton terus videonya ya. Nabi Adam alaihissalam merupakan nabi pertama yang diciptakan Allah. Adam diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Suatu ketika Allah memberitahukan kepada para malaikat bahwa ia akan menciptakan makhluk dari bangsa manusia. Makhluk ini diciptakan dari tanah di bumi yang nantinya juga akan menjadi khalifah di bumi. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Terjemah surat Al-Baqarah ayat 30. Allah pun memerintahkan para malaikat untuk mengambil tanah di muka bumi. Malaikat Israel berhasil menjalankan tugas dari Allah untuk mengambil saripati tanah di bumi. Allah lalu menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna. Manusia diberi akal, tubuh, dan jiwa. Allah melengkapi ciptaan itu dengan meniupkan ruh Nabi Adam. Allah melengkapi Nabi Adam dengan ilmu pengetahuan. Para malaikat pun diminta untuk bersujud sebagai bentuk penghormatan pada Nabi Adam. Saat semua malaikat bersujud, ada makhluk berupa iblis dari bangsa jin yang menolak untuk bersujud. Iblis menolak untuk bersujud karena merasa lebih baik dari manusia, karena diciptakan dari api. Mendengar jawaban itu, Allah lalu mengutuk iblis dan mengusirnya mereka dari surga. Iblis memohon kepada Allah agar bisa hidup sampai hari kiamat, dan Allah mengabulkan permohonannya. Iblis berkata, "Ya Robku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan. Demi keperkasaanmu, aku akan menyesatkan mereka semua, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka." Sejak saat itu, iblis mulai menebarkan permusuhannya dengan Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Lalu Nabi Adam ditempatkan di surga yang penuh kenikmatan. Namun Nabi Adam merasa kesepian, hingga kemudian Allah pun menciptakan Siti Hawa untuk menemani Nabi Adam di surga. Nabi Adam dan Siti Hawa hidup bahagia di surga. Semua yang ada di surga boleh mereka nikmati sepuasnya. Namun ada satu larangan yang tidak boleh dilanggar, yakni Nabi Adam dan Siti Hawa tidak boleh mendekati pohon khuldi ataupun memakan buahnya. Iblis yang merasa iri pada Adam berusaha menggoda Adam dan Hawa untuk melanggar larangan tersebut. Awalnya Nabi Adam dan Hawa teguh pada keimanan dan tidak mau terbujuk rayuan iblis. Akan tetapi iblis tidak menyerah dan terus menggoda mereka untuk menyicipi buah khuldi tersebut. Hingga akhirnya Adam dan Hawa pun tergoda dan memakan buah larangan yang dilarang oleh Allah tersebut. Setelah mereka memakan buah khuldi tersebut, kenikmatan yang mereka miliki di surga hilang seketika. Allah pun marah kepada Adam dan Hawa karena melanggar larangannya. Mereka berdua diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Nabi Adam dan Siti Hawa sangat menyesal. Mereka setiap hari memohon ampun kepada Allah. Awalnya Nabi Adam dan Siti Hawa diturunkan di bumi secara terpisah. Bertahun-tahun mereka mencari, akhirnya mereka dipertemukan di Jabal Marwah. Adam dan Hawa pun mulai membangun peradaban umat manusia. Mereka memiliki banyak anak yang kemudian berpencar ke seluruh dunia hingga menjadi banyak suku dan bangsa yang berbeda. Seraya setiap hari mereka memohon ampun kepada Allah atas dosa besar yang telah mereka lakukan. Nah,
Begitulah kisah dari Nabi Adam alaihi salam. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Adam tersebut adalah jika seseorang melakukan maksiat atau berbuat dosa besar, maka tidak seharusnya berputus asa dari rahmat dan ampunan Allah, karena rahmat dan ampunan Allah sangat melimpah terhadap hambanya. Maka dari itu, jika kita melakukan dosa, kita harus segera meminta ampun kepada Allah dan tidak menundanya, seraya berjanji tidak akan mengulangi dosa tersebut. Selanjutnya adalah meneladani kisah Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam merupakan satu dari 25 nabi pokok. Nabi Ayub menjadi sosok teladan karena kesabarannya yang luar biasa menghadapi segala bentuk ujian dari Allah. Sejak kecil hingga mengemban tugas kenabian, Nabi Ayub dilimpahi banyak harta. Tak hanya itu, seluruh kenikmatan hidup diberikan Allah kepada Nabi Ayub. Meski demikian, Nabi Ayub tidak pernah lupa untuk beribadah kepada Allah. Harta dan kenikmatan dunia tidak membuatnya lupa atas kewajibannya sebagai makhluk. Sampai suatu hari musibah datang silih berganti. Rumah Nabi Ayub hanyut oleh banjir. Anak-anaknya meninggal. Sampai ditimpakan penyakit kulit hingga membuatnya buruk rupa. Ditemani istri yang setia, Nabi Ayub menjalani seluruh cobaan dengan penuh ketegaran. Dalam kondisi serba sulit, Nabi Ayub tidak berhenti untuk beribadah. Setelah beberapa bulan menderita sakit kulitnya parah, sang istri berkata kepada Nabi Ayub, "Engkau seorang nabi dan doamu dikabulkan Allah. Sudah begini penderitaanmu, belum jugakah engkau hendak memohon kepada Ilahi agar dilepaskan dari musibah?" Nabi Ayub menjawab, "Saya malu mengangkat mukaku agar dilepaskan dari musibah yang belum lama saya tanggungkan ini. Sebab saya tidak pernah lupa, berpuluh tahun lamanya saya menerima nikmatnya." Lambat laun sang istri tidak betah lagi menemani Nabi Ayub, sementara luka di kulitnya semakin parah, hingga menimbulkan bau tak sedap. Sang istri pun meninggalkan Nabi Ayub sendirian. Di tengah kesedihan, Nabi Ayub terus memanjatkan doa agar Allah mengangkat penyakitnya. Allah pun menjawab doa itu dengan memerintahkan Nabi Ayub menghentakkan tanah. Nabi Ayub pun menjalankan perintah itu. Air keluar dari dalam tanah yang dihentakkan Nabi Ayub tadi. Dengan air itu, Nabi Ayub diperintahkan mandi hingga seluruh penyakitnya hilang. Setelah itu, kenikmatan Nabi Ayub yang hilang seketika kembali, istrinya kembali, hartanya kembali, dan mereka memiliki keturunan lagi. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ayub alaihissalam adalah kita hendaknya beriman kepada Allah dengan iman yang benar, yaitu yakin terhadap ketentuan dan takdir Allah, karena semua manusia adalah ciptaan Allah. Jadi semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah dan tentunya memberi manfaat yang terbaik. Ketika Allah memberikan cobaan, kita harus sabar dan menjalaninya dengan tabah, karena sesungguhnya Allah adalah bersama orang-orang yang beriman dan bertakwa. Dan kita harus yakin bahwa setiap kesusahan itu pasti ada kegembiraan, dan segala penyakit itu pasti ada obatnya atas izin Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.